Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur saudaraku. Pagi hari ini kita bisa bangun kembali karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kain pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 atau pada tanggal 5 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 35 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian saudaraku. Yahweh berbicara kepada Musa di dataran Moab di tepi Yordan Yeriko. Firman-Nya, perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memberikan dari warisan mereka kepada orang-orang Lewi kota-kota warisan untuk mereka mendiaminya, dan memberikan kepada orang-orang Lewi lahan pengembalaan di sekitar kota-kota itu. Ayat 3, dan kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk mereka berdiam, dan lahan-lahan pengembalaannya akan tersedia bagi hewan mereka dan bagi harta milik mereka dan bagi semua binatang mereka. Saudaraku, renungan yang baru saja kita dengarkan, firman yang baru saja kita dengarkan ini perikop tentang kota-kota untuk orang Lewi. Sharing pagi ini saudaraku masih berhubungan dengan sharing renungan firman pada hari Selasa pagi kemarin saudaraku, di mana saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Berarti belum masuk saudaraku. Bapak Yahweh sudah membagi-bagikan tanah warisan ini saudaraku, dan ini tentang khusus bagi suku Lewi, di mana suku Lewi adalah suku yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan di tabernakel saudaraku, di kemah suci atau di bait Elohim. Dan suku Lewi juga mendapatkan kota di daerah yang akan mereka masuki ini saudaraku, dan juga mendapatkan wilayah atau daerah untuk tempat para kawanan domba-domba dari suku Lewi, karena memang suku Lewi juga mendapat bagian terhadap domba-domba yang diberikan saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam Bilangan 31 ayat 47 yang berkata demikian saudaraku. Dan dari setengahnya yang adalah milik Bani Israel itu, Musa mengambil satu, diambil dari setiap 50 dari manusia dan dari hewan, dan menyerahkan semuanya kepada orang-orang Lewi untuk memegang tanggung jawab tabernakel Yahweh, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Ini adalah tentang pembagian harta jarahan. Jadi suku Lewi juga mendapatkan ternak-ternak juga saudaraku. Sehingga di dalam pembagian wilayah juga suku Lewi mendapat wilayah di mana untuk tempat ternak-ternak dari suku Lewi. Saudaraku, hal ini menjadi renungan bagi kita bahwa pemahaman perlakuan terhadap suku Lewi menjadi gambaran juga terhadap perlakuan kepada pengerja, gembala dan pengerja di era kita saat ini saudaraku, di dalam gereja atau kehilat saudaraku. Sebagai tugas pokok dari gembala maupun pengerja, ya harus full melayani di bait atau di gereja atau suku Lewi di bait Elohim saudaraku. Namun lewat renungan firman yang baru saja kita dengar ini, gembala ataupun pelayan juga bisa bekerja, berarti seperti itu saudaraku. Sama seperti halnya suku Lewi, mereka punya areal lahan untuk ternak-ternak mereka. Berarti ini berbicara tentang bekerja saudaraku. Sehingga juga tidak salah bila ada gembala ataupun pengerja, dia juga masih bekerja saudaraku dalam pekerjaan sehari-harinya, di dalam pekerjaan di luar daripada tugas sebagai gembala maupun pelayan saudaraku. Walaupun bila gembala itu full melayani juga itu tidak salah saudaraku. Dan lewat renungan pagi ini kita mendapatkan pemahaman kesempurnaan dalam pemahaman tentang
bagaimana seorang pelayan-pelayan di dalam kehilat kita, saudaraku. Sehingga bukan menjadi sesuatu hal, pernyataan yang kesannya seolah-olah bila ada gembala ataupun pengerja yang sebagai gembala melayani tapi dia masih kerja di luar, seolah-olah itu bertentangan dengan hukum Tuhan, saudaraku, hukum Bapa Yahweh. Ternyata tidak, saudaraku, karena suku Lewi juga memiliki daerah yang Bapa Yahweh siapkan dan memiliki ternak. Itu gambaran tentang bekerja, saudaraku. Namun yang penting, tanggung jawab pelayanannya di dalam pelayanan sebagai gembala ataupun pengerja harus maksimal dan memberikan yang terbaik, saudaraku, untuk domba-dombanya ataupun untuk jemaatnya. Tapi dia juga boleh bekerja di luar, sehingga pemahaman pernyataan-pernyataan bahwa bila ada gembala yang masih kerja berarti menganggap itu kurang mantap seperti itu, saudaraku, karena gembala harus full melayani. Lewat renungan pagi ini kita dibukakan, karena ini adalah firman dan dafar Bapa Yahweh, saudaraku. Namun juga tidak salah bila gembala itu full melayani dan tidak perlu bekerja lagi di luar, saudaraku. Juga itu tidak salah. Sukses besar buat kita, saudaraku. Kita terus dilengkapi dan disempurnakan dalam pemahaman tentang firman untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita semangat kita, motivasi kita, iman kita terus ditambah-tambahkan oleh karena pendengaran kita akan firman Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita berdoa semuanya akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita. Dialah terang jalan hidup kita. Dialah mayim kaim, itu air kehidupan yang mengalir penuh di dalam hidup kita. Dan kita yang percaya kepadanya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Karena itu janji firman. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.